Dalberto Luanbelo hat-trick, Arema FC lumat PSBS Biak dengan skor 4-1. Mode berburu masih aktif, Mauricio Souza pastikan Persija Jakarta tambah satu pemain asing lagi, bintang besar Eropa. Alano de Souza persembahkan 2 golnya untuk Persija Jakarta dan supporter. Debut pahit bomber timnas Indonesia Rafael Struijk di Dewa United jadi sorotan. Bursa transfer Super League, Persik Kediri datangkan bomber Spanyol, jadi pemain asing ke-9 di skuad Ong Kim Swee. 3 fakta menarik hat-trick Dalberto di laga kontra PSBS Biak. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Dalberto Luanbelo hat-trick, Arema FC lumat PSBS Biak dengan skor 4-1. Arema FC membuka perjalanannya di Super League 2025-2026 dengan meyakinkan. Tim berjulukan Singo Edan itu melumat PSBS Biak dengan skor 4-1 pada Senin 11 Agustus 2025. Penyerang asal Brasil, Dalberto Luanbelo, membuka keunggulan Arema FC pada menit ke-17. Striker berusia 30 tahun itu mengeksekusi tendangan penalti dengan baik. Keunggulan Arema FC baru berganda di babak kedua. Adalah Valdeci Candido Junior yang membobol gawang PSBS pada menit ke-62 setelah mendapatkan assist dari Paulo Roberto Mokcelin. 4 menit berselang, Paulo Roberto Mokcelin kembali mengkreasikan gol ketiga Arema FC. Umpannya mampu dimaksimalkan oleh Dalberto yang untuk kedua kalinya mencatatkan namanya di papan skor. Dalberto menggila. Pesepak bola berpostur 182 cm itu mengukir hat-trick untuk Arema FC pada menit ke-80. PSBS pun menjadi bulan-bulanan Singo Edan. Pada menit ke-97, PSBS melesakkan gol hiburan. Sepakan 12 pas Claudio Lucas Moraes Ferreira dos Santos masuk ke gawang Arema FC, sehingga kedudukan menjadi 1-4. Kemenangan ini membuat Arema FC memepet Persija di papan atas klasemen sementara Super League. Kedua klub sama-sama mengemas 3 poin dari 1 partai. Mode berburu masih aktif, Mauricio Souza pastikan Persija Jakarta tambah 1 pemain asing lagi, bintang besar Eropa. Persija Jakarta cukup aktif dalam bursa transfer jelang Super League 2025-2026. Total sudah ada 9 nama anyar yang didatangkan, baik lokal maupun asing. Seluruh pemain baru itu pun sudah mendapatkan kesempatan debut di Persija. Mereka langsung bermain di laga pembuka saat menang 4-0 atas Persita Tangerang. Meski sudah dapat 9 pemain baru dan semuanya dimainkan, ternyata itu belum cukup. Persija diam-diam masih memburu pilar anyar untuk mengarungi Super League 2025-2026. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Mauricio Souza selaku pelatih Persija. Dia menyebut Macan Kemayoran sedang mengincar 1 pemain asing lagi. Ya mungkin kami masih mencoba 1 pemain asing. Tapi namanya sudah tersimpan dan Anda juga tidak akan tahu, kata Souza usai laga. Persija Jakarta saat ini sudah punya 10 pemain asing. Artinya, Persija masih punya 1 slot asing yang tersisa. Rumor Persija menambah pemain asing sendiri sudah beredar luas di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Isunya pun sangat liar, karena disebutkan bahwa 1 pemain asing tersisa adalah bintang besar yang terkenal di Eropa. Nama yang muncul adalah ex-Manchester United, Radamel Falcao dan juga Eric Maxim Choupo-Moting, ex-Bayern Munchen yang kini berkarir di Amerika Serikat. Mauricio Souza pun enggan mengomentari itu saat ditanya kebenarannya. Untuk nama-nama yang disebutkan, saya belum tahu pasti tentang ini, jelas Souza. Alano de Souza persembahkan 2 golnya untuk Persija Jakarta dan supporter. Pertama-tama, saya ingin mengirim ciuman untuk 2 putri saya. Saya sangat bahagia untuk 3 poin ini. Kami melakukan apa yang pelatih minta, bermain dengan intensitas dari awal sampai akhir, ujar Alano usai laga. Alano menyatakan atmosfer pertandingan yang panas dan dukungan supporter memberi energi tambahan bagi tim. Tim ini mendorong kami dari awal sampai akhir. Dan kami merasakannya di lapangan, dan berbagai hal mulai mengalir, kata dia. Mereka mendukung kami dan kami akan berjuang untuk mereka sampai akhir. Maka kami harus bekerja keras untuk mereka karena mereka juga bekerja keras untuk mendukung kami, tambah Alano. Soal 2 golnya,
Alano menegaskan hal itu tidak lepas dari dukungan rekan setim. Tanpa mereka saya tidak bisa bermain seperti ini. Saya di sini untuk membantu Persija dengan cara terbaik, ujarnya. Debut pahit bomber timnas Indonesia Rafael Struijk di Dewa United jadi sorotan. Rafael Struijk harus merasakan debut yang kurang manis bersama Dewa United di Super League 2025-2026. Pemain berusia 22 tahun itu gagal memberi ancaman berarti ke gawang lawan. Bermain di Stadion Banten Internasional, Sabtu 9 Agustus 2025, Dewa United dipaksa menyerah 1-3 dari Malut United. Gol tunggal Banten Warriors diciptakan Alexis Mesidoro, sedangkan tim tamu memastikan kemenangan lewat torehan Ciro Alves, Yakob Sayuri, dan David da Silva. Dalam laga ini, Struijk dipercaya sebagai starter. Namun, ia harus ditarik keluar saat jeda babak pertama dan digantikan Stefano Lillipali. Sepanjang 45 menit di lapangan, Struijk hanya mencatat 2 percobaan tembakan, 1 tepat sasaran dan 1 lagi melenceng. Mengenai performa anak asuhnya, pelatih Dewa United, Jan-Olde Riekrink, memberikan pembelaan. Ini pertandingan yang sangat sulit. Dia pemain yang butuh ruang. Dia memulai di lini tengah bersama Egy Maulana Fikri. Setelah 15 menit, saya geser ke sisi luar karena terlalu banyak pemain di tengah. Dan lagi, dia butuh ruang, ujar Riekrink usai laga. Untuk menilainya di pertandingan ini, menurut saya, ini pertandingan sama sekali tidak mudah. Bagi saya, dia pemain yang sangat berbakat. Dia terbuka untuk belajar. Lanjutnya, Riekrink menyebut ia punya ekspektasi pada Rafa dan mengklaim bahwa sang pemain sudah berjuang keras di sesi latihan. Dia juga bekerja keras dalam latihan. Saya punya ekspektasi untuknya. Tapi saya mengerti, kalau Anda menonton pertandingan, kami berpikir, sangat sulit, tambahnya. 3 fakta menarik hat-trick Dalberto di laga kontra PSBS Biak. 1. Hat-trick pertama Dalberto. Penyerang asal Brasil ini berhasil mencetak hat-trick perdananya bersama Arema FC, tim yang dibelanya sejak 2024. Musim lalu, Dalberto mencetak brace alias dui gol pada laga melawan PSIS Semarang dan PSS Sleman. Pada laga melawan tim asuhan di Valdo Alves kemarin, gol pertama tercipta lewat titik putih di menit ke-17. Inilah awal manis dari hat-trick milik penyerang 30 tahun tersebut. 2 gol lain tercipta pada menit ke-68 dan 80. 2. Sudah cetak 18 gol bersama Arema FC. Sejak debut bersama Singo Edan musim lalu melawan Dewa United, Dalberto menjelma menjadi penyerang haus gol. Melansir Transfermarkt, dengan hat-trick yang diciptakannya saat melawan PSBS Biak, penyerang nomor punggung 94 tersebut sudah mencetak 18 gol bersama Arema FC di Liga Indonesia. Itu berarti, Dalberto telah mencepluskan 23 gol di Liga Indonesia, termasuk saat membela Madura United sepanjang musim 2023-2024. Ini sudah cukup kuat untuk membuktikan bahwa dirinya layak masuk dalam daftar salah satu penyerang elit di lapangan hijau Indonesia. 3. Berakhirnya paceklik gol. Sebagai mesin pencetak gol Arema FC, Dalberto sempat merasa kesulitan untuk membobol gawang lawan di musim lalu. Usai mencetak gol di 3 laga beruntun melawan Persija Jakarta, Barito Putra, dan Persita Tangerang, Dalberto seakan kehilangan daya magisnya dalam mengoyak gawang lawan. Laga kontra Madura United, hingga laga terakhir di Liga 1 menghadapi Semen Padang dihabiskannya tanpa secuil gol pun. Hat-trick di hadapan Aremania saat menggebuk PSBS Biak kemarin mengakhiri paceklik gol Dalberto. Nah, itulah 3 fakta menarik dari hat-trick Dalberto saat melawan PSBS Biak. Awal manis yang tentu diharapkan Aremania untuk bisa terulang lagi saat tim kesayangan mereka menghadapi PSIM Yogyakarta. Bursa transfer Super League. Persik Kediri datangkan bomber Spanyol, jadi pemain asing ke-9 di skuad Ong Kim Swee. Persik Kediri menambah pemain asing anyarnya. Macan Putih merekrut Jose Enrique. Bomber asal Spanyol itu menjadi pemain asing ke-9. Sebelumnya, dia bermain untuk Atlético Sanluqueno, klub yang berkompetisi di divisi ketiga Liga Spanyol. Enrique mengaku tidak berpikir 2 kali saat menerima tawaran Persik. Saya tahu sedikit tentang sepak bola Indonesia. Dan, saya tahu kalau Persik Kediri adalah salah satu klub bersejarah di Indonesia. Saya senang bisa berada di sini,
ujar pemain kelahiran 26 Agustus 1995 itu. Dia berjanji akan memberikan performa terbaik. Saya akan bermain seperti yang saya tahu, dan melakukan yang terbaik untuk membakan meraih target, tuturnya. Adaptasi pun diakini tidak akan sulit. Karena di sini, semuanya sangat baik dan ramah, lanjutnya.